Amin, amin. Shalom saudara-saudara, dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Nggak ada seorang pun yang lahir siap. I don't know if I'm translating it correct ya. But saya pernah nonton di televisi kan, itu hero-hero di situ dia selalu bilang, I was born ready. No, tidak ada seorang pun yang lahir sudah siap. Semua orang harus melewati kehidupan. Kehidupan inilah yang sesungguhnya dipakai oleh Tuhan untuk mengimpartasikan kepribadiannya, kekuasaannya kepada kita. Saudara, tanpa keluargamu, tanpa lingkunganmu, hidup Anda tidak berarti. Ya, nyatakan kepada orang sampingmu ya. Biarpun wajahmu begitu, tanpamu hidupku tidak berarti. Nah, not necessarily everybody have to follow what I say. You're going to get in trouble, right? Nah, itu kalau di sampingmu itu adalah pasanganmu, jangan dengar saya ya. Nah, ya sesungguhnya saudara, gak ada satupun daripada kita bisa berdiri atau duduk di titik di mana kita ada hari ini tanpa ada orang lain. Dan saudara, kalau kita mau lebih dalam Tuhan lagi, kita berjalan tanpa berdampak kepada orang lain pun tidak ada artinya, tidak berguna sama sekali. Dan untuk kita melihat apa ya, di mana slide-nya saya ya, saatmu akan tiba ya. Ini saatmu untuk tiba itu bukannya seperti sekarang saya berdiri di sini spotlight, wah saatmu sudah tiba, bukan itu saudara. Saatmu akan tiba itu berarti semua yang Tuhan sudah siapkan, semua yang Tuhan sudah curahkan, semua yang Tuhan sudah izinkan supaya Anda lewati. Lembah yang Anda lewati, gunung yang Anda daki, semua yang ada artinya itu, satu hari nanti akan berguna dan Anda akan mengerti, oh inilah sebabnya. Kenapa semua ini diizinkan berlaku. Ya, jadi kalau orang bertanya kepada Anda, adakah Anda punya penyesalan dalam hidup Anda? Ya, kalau kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada penyesalan. Sama ada itu hal yang baik atau buruk, semuanya di tangan Tuhan bisa kepakai, saudara. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda, semua bisa kepakai. Apabila orang duduk dengan saya dan mau menceritakan masa lalunya, saya kasih mereka 5 menit. Just tell me your story in 5 minutes. After that we stop. Oh, Bapak gak mau dengar masa lalu saya. No need. Karena saya bukan historian. Saya gak mau tahu masa lalu kamu. Yang penting bukan kamu menceritakan masa lalu kamu, tapi kamu menyerahkan masa lalu kamu kepada Tuhan. Itu bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang Anda lewati yang merupakan satu kebetulan. Saya akan menyampaikan 5 atau 6 kesaksian yang cerita sebagian hidup saya, sebagian hidup orang lain. Ya karena sekarang saya sudah hampir 60 tahun. Orang-orang yang saya kenal 30 tahun lalu masih hidup dan saya bisa lihat perjalanan hidup mereka. Dan saya menyatukan itu dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Ada satu orang di dalam Alkitab. Saya agak khawatir nanti kalau saya sampai di sorga, dia ini tetangga saya. Dan saya tidak kenal dia. Ya, Anda pernah dengar kan nama ini? Samgar bin Anat. Kayak nama satpam atau apa ya, Samgar bin Anat. Nah, di dalam firman Tuhan, nama ini disebut cuma 3 kali. 1 kali di sini, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Cuma 1 ayat saja ya. Jadi lumayan sulit ya mau khotbah 1 jam ya. Berapa waktu saya? Saya lagi ngetes. Saya bilang 1 jam, Anda bilang enggak apa-apa Pak. Terserah Bapak gitu. Oke. Saya naik pesawat 2 jam 40 menit. Khotbah 1 jam. Berarti saya turis dong. Lebih lama di pesawat daripada khotbah. Oke, never mind. Nah, sebetulnya kalau Anda mau pulang, pulang aja. Karena saya pembicara yang luar biasa. Saya tidak butuh audience. Kalau Anda mau pulang, pulang. Saya khotbah kepada diri saya sendiri. No, please don't go home. Oke. Jadi,
Samgar bin Anat ini diceritakan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Lebih singkat lagi Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6. Dan terakhir Ibrani 11 disebut satu kali aja namanya. Tapi waktu saya membaca ayat ini saya sangat tertarik dengan ayat ini. Wah, kenapa disebut cuma satu ayat doang? Mendingan dicopot aja kan? No meaning. Banyak daripada kita merasa ya, kalau saya cuma berjasa seperti 1 inci aja ya. 1 meter aja lah. Sedangkan orang lain berkilometer, mereka punya prestasi. Is my life worth it? Oke? Krisis identitas terjadi. Kenapa? Kan biasanya orang ngomong begini. Aku ini siapa? Who am I? 1. Kedua, hidup aku ini berguna untuk apa? Kedua. Ketiga, aku lagi mau kemana ini? Mana destiny hidupku? Ya, oke, itu old school. Dulu orang bicara seperti itu. Sekarang orang berbicara begini. Adakah hidupku berarti? Nomor 2, adakah aku ini bernilai? Aku hadir di AOG, tidak hadir itu berarti atau tidak? Itu berdampak atau tidak? Itu make a difference or not? Kan ada beratus-ratus orang di sini. Kalau 1 orang kurang, does it make a difference? Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 mengatakan iya. It makes a difference. Apabila Tuhanmu, Yesus, duduk di tepi, di samping satu sumur menunggu 1 orang, berarti 1 orang itu berarti. Apabila Yesus lewat kota Yeriko, dan hanya mau datang ke rumah Zakius cuma 1 orang. Sedangkan yang melihat dia itu beribu-ribu masanya. Berarti 1 orang itu berarti. Apabila Yesus melihat kepada perampok yang di sebelah kanannya waktu dia lagi disalibkan. Dia mengatakan hari ini kamu akan berada dengan aku. Di Firdaus 1 orang di saat terakhir pun berarti. Karena itu saya sangat tertarik melihat ayat 31. Seorang bernama Samgar bin Anat. Dia bukan prajurit. Gak ada prajurit yang mau melawan dengan musuh pakai tongkat penghalau lembu. Saya mau tahu ini audiens saya ini memang bagaimana standar intelektualnya ya. Oke? Alatnya bernama apa? Tongkat penghalau lembu. Fungsinya apa? Kan namanya tongkat penghalau lembu. Fungsinya apa? Menghalau lembu lah. Intelektual kamu tinggi sekali. Nggak usah kuliah. Masa sih kalau alatnya itu diciptakan untuk menghalau lembu, itu dipakai untuk menewaskan musuh? Gak pantas. Seperti saya. Bahasa Indonesia saya tahu. Gak sempurna. Tapi yang ada pada saya cuman ini. So I use it. Apa yang ada pada saya pakai. Saya ingat itu. Yohanes dan Petrus waktu keluar dari bait Allah. Ada orang yang lumpuh itu. Mengemis, minta sedekah. Give me something. Uang dan emas tidak ada padaku. Kalau ada mungkin ku kasih lah. Tapi apa yang ada padaku, itu yang ku berikan. Itu saja yang Tuhan minta dari kita. Apa yang ada padamu? Kalau yang ada padamu, itu adalah tongkat penghalau lembu. Pakai itu. Jadi kalau sekarang Anda punya lebih daripada tongkat penghalau lembu, apa alasanmu?
Tidak mau memakainya. Oh ini nggak berarti lah. Orang tidak akan pandang. Anda ini pengikut orang atau Tuhan? Jadi, khotbah saya hari ini ada beberapa poin. Dimanapun Anda berada, wherever you are, berapa daripada Anda yakin Anda dipenuhi Roh Kudus? Yang lain gak angkat tangan itu, coba ke depan saya mau doain sekarang. ini AOG kan? AOG kan? Ini gereja Mahawasaran kan? Atau saya salah tempat? Sekali lagi, siapa yang percaya Anda dipenuhi Roh Kudus? Ya, Roh Kudus lagi menginap di mana? Hah? Di mana Roh Kudus? Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda dalam Roh Kudus atau Roh Kudus dalam diri Anda? Ya, Roh Kudus dalam diri Anda. Sampai kapan Roh Kudus dalam diri Anda? Why you keep quiet? Answer me. Sampai kapan? Ini kan Anda kan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus kan? Roh Kudus di dalam diri Anda itu kekal. Yohanes 14 ayat 17, dia tidak pernah akan meninggalkan kamu. Lalu ada orang tanya sama saya, very stupid question. Pak, kalau Roh Kudus itu kekal dalam diri kita selama-lamanya, itu sampai kapan Pak? You see, you don't ask me a stupid question. Karena pertanyaan kamu sudah ada jawabannya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Pak, itu sampai selama-lamanya itu kapan? Oke, one time. Satu kali saja saya kasih jawaban ya. Tolong catatannya, saya mau kasih. Tidak akan dapat di tempat lain. Coba catat. Catat. You will never get it anywhere else. Oke, right? Catat. Oh, pakai HP ya? Tolong bukain HP-nya. Buka, ini luar biasa, meledak nanti ya. Selama-lamanya berarti selama-lamanya. Nggak ada arti yang lain. Forever means forever. That's what it means. There's no other word for me to tell you. Karena itu sudah absolut mutlak. Jadi sekarang di mana Roh Kudus? Dalam diri saya loh. Tapi dalam diri dia juga, saya nggak peduli tentang dia. Samgar bin Anat tidak peduli tentang Syarukan. Samgar bin Anat juga tidak peduli tentang Anat. Dia hanya peduli tentang dirinya. Roh Kudus di mana? Di dalam diri kita. Di mana? Wherever you are. Jadi saya tidak perlu 5 tahun dulu ya. Saya selesai S1, S2, S3. Sesudah itu ya. Gak usah. Saya selesai 1 periode dulu ya. Biar dia yang selesai 2 periode, 3 periode, dia mau berapa periode gak apa-apa. Selepas dia selesai baru aku ya. I don't need to wait for that. Dimanapun aku berada, di situ aku memulai. Waktu usia saya 18 tahun ya. Itu kira-kira tahun lalu ya. What's wrong with you? Gara-gara tempat ini gelap, kamu gak bisa lihat wajah saya dengan baik. Anda mengira saya tua ya? Mata kamu yang tua. Oke, buktinya kalau saya tua, saya gak layani di sini kan. Ini kan semua orang-orang muda kan? Berarti saya muda kan? Nah, oke. Good. Yang belakang tidak tepuk tangan, saya tidak jamin masuk surga ya. Listen. Saya pulang ke rumah, gak ada orang excited. Oke? Istri saya, anak-anak saya, oh you, oke, that's it. Tapi saya datang ke sini, orang bilang welcome home. Oke, jadi gak apa-apa, pura-pura, ketawa, tepuk tangan sih. Make me feel good. Kalau jasa kamu di hidup ini hanya tepuk tangan untuk bikin saya senang, ya lakukan. Kali lagi, tepuk tangan lah. Oke, sebetulnya saya ini orangnya insecure. Saya minta Anda tepuk tangan untuk itu ya. Ada, at least saya kan tidak basa-basi. Ada pembicara bilang, mari kita kasih kemuliaan kepada Tuhan. Sebenarnya untuk diri dia. Saya tidak basa-basi seperti itu. Saya to the point ya.
at least respect me for that. Tepuk tangan sekali lagi. No. Okay, enough. Usia saya 18 tahun, 19 tahun. Saya ikut satu konferensi, itu baru 2 tahun saya lahir baru dan dalam Tuhan dan saya on fire lah ya. Dan saya sangat rindu tentang mendengar suara Tuhan. Okay? So saya ikut satu konferensi. Itu banyak pemimpin di situ, saya juga nggak tahu bagaimana mereka bisa mengizinkan saya ikut. Karena saya bukan pemimpin. Tapi saya nyelonong masuk, saudara. Ya, kan bagus ya bahasa Indonesia saya kan, menyelonong masuk. Antara Anda juga ada yang belum tahu itu ya, catat itu, nggak apa-apa. Saya nyelonong masuk. Oke, nah Anda bukan pemimpin, itu konferensi pemimpin, Anda sudah nyelonong masuk, diem-diem jadi audience. Tepuk tangan kalau orang suruh tepuk tangan ya, jangan macam-macam. Setuju? Oke, harusnya begitu. Problemnya, sesi kedua saya mendengar seperti suara Tuhan. Waduh, ini masalahnya. Kalau sudah Anda percaya sesuatu hal, Anda percaya hal itu sedang berlaku, Anda tidak bisa duduk diam. Saya percaya ini suara Tuhan. Nah, kamu jalan ke depan. Naik panggung itu, kasih pesan ini kepada orang-orang ini. Nah, saya memang waktu itu sudah punya mimpi. Waduh, bayangkan saya 18 tahun naik panggung itu kan banyak pemimpin Yesus. Saya kasih itu luar biasa kan. 18 tahun mereka kan, wah ini seperti Yesus waktu 12 tahun. Saya lewat 6 tahun ya, telat. Tapi gak apa-apa, itu Yesus 12 tahun. Saya standarnya 18 tahun. Wah macam-macam yang lewat di pikiran saya. Ada mau murni, tapi ada juga ambisius, macam-macam lah ya. Saya berhenti aja kan, ceritanya gak bagus kan. Mau nyambung atau apa? Nyambung. Yang gak bilang nyambung, bubar. Gak mau tepuk tangan, gak mau nyambung. Mau apa ya kalian ya? Mau nyambung gak? Atau saya sambung next time ya? Saya sudah maju ke depan. Rupa-rupanya saya belum tahu bahwa acara-acara seperti ini pasti ada dia punya satpamnya. Satpamnya udah siap. Usia saya berapa? 18. Masalahnya wajah saya juga seperti yang berusia 18 tahun. Cara saya pakai baju juga tampak dan jelas ini 18 tahun. Zaman itu seperti orang yang mau berperang bawa tongkat penghalau lembu. Ini bukan pahlawan nih. Petani dia. So saya di stop. Nah, kamu mau kemana? Harusnya saya berbicara dengan sangat halus. Tapi saya 18 tahun, mana tahu untuk berbicara halus. Saya bicara apa adanya. Makin dewasa Anda bicara lebih diplomatik. Ya, Oke, so waktu itu 18 tahun. Tuhan suruh saya naik ke panggung untuk sampaikan satu pesan. Ya kan, kalau tidak punya urapan, minim mesti punya gaya. Kalah urapan gak apa-apa, tapi jangan kalah gaya. Kadang-kadang gaya bisa mengatasi kekurangan urapan. Orang bisa yakin karena ada gaya kan. Nah. So, begitu lama ngobrol di situ, 2-3 satpam lain masuk juga. Wah, ini apa nih? Wah, jadi sudah mulai 800 orang sudah mulai lihat di situ ada apa ya? Masalahnya, mereka itu mendengar saya itu mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya bukan mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan satu pesan dari Tuhan. Dia gak bisa dengar tuh. Makanya mau jadi satpam itu pendengaran mesti bagus. Lalu dia orang naik ke panggung kasih tahu itu anak muda itu nolong masuk ke konferensi ini. Dia mau memberikan nyawanya kepada Tuhan. So saya pun diundang naik ke panggung. Saya pikir ini mission accomplished nih. Saya sudah naik ke panggung kan. Langsung saya ambil mikrofon. Kamu kan mau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Bukan. Saya ada satu pesan dari Tuhan. Hah?
Tegang. Berapa orang yang hadir? 800. Di depan 800 orang saya disuruh turun. Oke, coba kasih tahu saya advice ya. Cuma saya tidak bisa mengubahkan hal ini, sudah berlaku waktu yang lama dulu. Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Malu kan saudara? Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya masih punya rasa malu. Saya malu. Saya bisa dengar Tuhan, saya juga bisa rasa malu. Tapi 3 hari konferensi, saya tetap ikut. Saya merasa tiap orang yang melihat saya itu menilai, menghukum, menghakimi saya. Tapi saya nggak peduli lah, nggak apa-apa lah. Dan the crazy thing, selama 3 hari itu, umur saya 18 tahun, suara yang bermain dalam telinga saya, saatmu akan tiba. Cukuplah Tuhan, kau sudah membujukku, engkau sudah bikin aku malu, cukup. Kalau aku masih mau percaya kepada engkau, itu sudah lumayan bagus. Tapi jangan lagi memperdayakan aku dengan suara-suara seperti ini, cukup. Saatmu akan tiba. No, stop it. Selesai itu saya keluar. Saya harus sekarang berpikir, what do I do? Kalau Tuhan berbicara kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Saya berusia 18 tahun, ternyata nggak ada satu orang pun menganggap saya punya karunia. What do I do? Sedangkan saya bilang di sini, mulailah di mana Anda berada. So waktu itu, saya berada di youth group. So that's where I have to use my gift. Tapi saya takut, gimana kalau di youth group itu berlaku lagi pemimpin saya stop saya. It's okay. Kan youth member saya 500 orang, setiap orang punya ulang tahun. Saya bisa kasih kartu ulang tahun, bukan? Kartu ulang tahun itu saya berdoa. Kalau Anda punya ulang tahun, kapan ulang tahunnya? Coba kasih tahu. Gak punya ulang tahun ya? 5 September. Coba lihat ya. Ingat 5 September ya. Siapa-siapa yang tidak belikan kado untuk dia 5 September berurusan dengan saya ya. Oke. Lapor ke saya ya siapa yang gak kasih. 10% saya punya ya. Ya saya cuma minta 10. 90 kamu simpan ya. Oke. So apa yang saya bilang. Saya setiap kartu saya mau tulis, saya tolong Tuhan. Yuk kasih 1 ayat. Saya tidak mau tulis yang lain. Kasih 1 ayat. Dan saya tulis ayat ini. Orang itu tahu. Wow. Ini orang sudah dengar dari Tuhan. So saya kasih kartu. Hey happy birthday. Siapa namamu? Samuel. Hey Samuel happy birthday. Masa dia bilang saya tidak mau terima kartu dari kamu. Ya angkatlah kartu itu. Dia kira mungkin ada duit di dalamnya kan. Tapi cuma ada kartu. Ada 1 ayat doang. Mulai saya memperhatikan. Banyak orang yang buka kartu itu, lihat itu. Ada yang menangis. Kenapa kamu tulis ayat ini? Kenapa? Sorry, I don't know. Saya just tulis aja ya. Oh ya, kebetulan ya. Itu dari tadi malam Tuhan kasih ayat itu. Oh iya, kebetulan. Saya tidak mau ngaku lagi. Itu dari Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya ikut Samgar bin Anat. Walaupun waktu itu saya belum baca ayat itu. Dimanapun saya ditaruh, disitulah saya akan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Semua orang mau naik panggung. Tapi belum tentu semua orang mau berada di bawah di sana. Dan dipakai Roh Kudus di sana. Semua orang hanya mau berpikir dipakai Roh Kudusnya di sini. No. Saya di sini cuman berapa sekarang? 20 minutes. Saya di luar itu jauh lebih lama. Disitulah Roh Kudus memakai saya. Nah, saya belum singkat cerita ya. Belum habis cerita ya. Tadi umur saya berapa? Umur saya 25 tahun. Saya sudah jadi pendeta. Saya terima undangan untuk khotbah di gereja itu. 7 tahun lalu mereka tidak kasih saya naik panggung. Waktu saya naik ke panggung itu, mereka semua tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu bahwa 7 tahun lalu saya pernah naik dan disuruh turun. Benar gak apa yang Tuhan bilang, saatmu akan tiba? Yes, it's true.
But saya pikir saat itu tidak mungkin akan tiba kalau saya tidak pernah ikut. Mulailah di mana Anda berada. Kalau saudara tahu, 7 tahun itu kira-kira 4.000, 5.000 kartu happy birthday yang saya tulis. Setiap saya, oh Tuhan, just give me ayat. Saya tidak mau yang lain, kasih ayat. Ya, mungkin tidak semua ayat itu orang kasih saya umpan balik. If you can't even do that, you have a problem. Because you only want limelight. You do not want to make a difference. Anda hanya mau berada di panggung, Anda tidak mau berdampak. Slide berikutnya saya mau ceritakan. Setiap orang yang mau melakukan ini akan mengalami satu tes. Tes itu saya bilang tes alarm. Oke? Pertanyaan saya, tadi pagi siapa yang bangunin kamu? Kok masih belum bangun ya? Ini kayak zombie semua masuk ke gereja. Hey, tadi pagi siapa yang bangunin kamu? Oh please. Please don't tell me that. Usia kita begini masih butuh alarm untuk bangun kita. Kamu tidak punya tujuan dalam hidup. Harus dibangunin alarm. Alarm yang bukan benda hidup itu membangunkan kamu. Aduh my God. Kita dipenuhi Roh Kudus tapi dibangunin alarm. I can't believe that. Nah, jadi konflik besar di rumah saya adalah antara anak-anak saya dengan saya tentang soal ini. Kalian ini punya tujuan hidup atau tidak? Kenapa? Saya tidur jam 1, saya tidur jam 7 malam, tidur saya jam berapapun, selalu saya bangun sebelum kalian. Kalian tidak punya tujuan dalam hidup, gak punya misi dalam hidup. Anak saya yang kedua, dia selalu kasih alasan. Dad, itu alarm tidak berfungsi. Sekarang di dalam kamarnya itu ada 10 alarm. Dia kamarnya lebih kelihatan seperti toko jual alarm. Seringkali saudara waktu alarm dia berbunyi, satu mukjizat terjadi. Bukan dia yang bangun tapi saya yang bangun di kamar saya. Saya bilang sama mereka. Waktu mereka kecil dulu, sekarang sudah oke. Kamu tidak bisa dipakai Tuhan kecuali kamu bangun tanpa alarm, tanpa harus dibangunkan siapapun. That's my test. Nobody has to wake me up. Oh ya dulu ya, waktu saya kecil. Tapi kalau usia seperti ini sudah dipenuhi Roh Kudus, masih jam 12 bangun. Oh ya, jam 12 ya. Saya tidur lagi ya. You got nothing to do in your life. I got plenty of things to do. Nah. Ini terjadi ya kira-kira 3 tahun lalu. Satu gereja di Malaysia. Saya strategik ya. Ini jangan dimasukin ke Malaysia ya. Karena di Malaysia saya ngobrol tentang gereja Indonesia. Di sini saya ngomong tentang sana. Mudah-mudahan nanti satu hari nggak ketangkap saya. Semua kumpul kamu ya disidangi. Sana kamu tulis, kamu ngomong ini. Sini kamu ngomong tuh. Nah, mereka bilang, Pastor, can you please come and teach us leadership? Not to the whole church. Hanya kepada 20 orang leader kami. Saya bilang no. Pastor please. No. Pastor jangan jual mahal. Tahu jual mahal? Saya bukannya jual mahal. Itu gereja 2.000 jemaat. Saya tidak pernah mengembalakan gereja 2.000 jemaat. So apa yang saya bisa nyatakan kepada gereja yang sudah punya 2.000 jemaat. Saya mau apalagi mau bicarakan kepada leader mereka. I got nothing to say to you. Pastor please. Okay. Since you ask. Oke. Saya akan bikin beberapa syarat. Boleh, whatever. 8 jam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kenapa?
Supaya tidak banyak diskusi, saya bilang, karena Tuhan suruh. Kalau ngomong gitu kan orang tidak diskusi lagi kan. Karena Tuhan suruh. Oke, Tuhan suruh ya. Wah, lu luar biasa ya. Soal 8 jam aja Tuhan bisa bicara. Iya. Biar waktu urapan kurang, gaya mesti bagus. Ya, pelajari. Kalau kurang, saya bisa ajar. Ada satu secret YouTube channel saya ajar di situ. Gimana gayanya mesti ada. Ya. 8 jam ya, oke. Dan itu tidak boleh diadakan 1 hari. Hah? Itu mesti diadakan 8 hari. Pastor, 8 jam kita bisa selesai 1 hari? No. Kita setiap kali 1 jam. Berarti mesti datang 8 kali. Iya dong. Wah, Pastor, repot. Wih. Kalau kalian datang 8 kali, saya datang berapa kali? Gak mungkin yang hadir datang 8 kali, yang pembicaranya datang 2 kali. Gak mungkin kan? Zaman itu belum ada Zoom. So, okay? Saya juga harus datang 8 kali. Oke, boleh, setuju. Ketiga, itu mesti diadakan jam 8 pagi hari Sabtu. Kenapa? Karena gak mungkin hari Minggu jam 8 pagi kan? Oh, kenapa Sabtu 8 pagi? Gak bisa jam 11 pagi Sabtu. Saya bilang, kalau leader Anda tidak bisa untuk 8 kali datang 8 jam hari Sabtu, I can't do anything for them. I can't help them. Tidak ada satu pun yang saya bisa lakukan untuk orang yang tidak sanggup untuk menguasai dirinya. Nothing can be done for you. Maybe even God can help you. Oh, oke, Pastor, kita akan datang. Tapi dalam hati saya sudah tahu. It's going to start at 9 o'clock. That's Malaysian time. Janjian jam 8, kemudian bilang jam 8, I'm on the way. Surabaya begitu gak? Enggak. Itu orang Malaysia. On the way, I'm on the way. Lagi traffic jam. Saturday traffic jam. Udah masuk gereja masih bohong ya. Apalagi leader kan. Nah, this is what happened on the first day. Saya sampai di situ jam 8 kurang 15 menit. Pintu masih tutup. Saya di luar. I'm the only one waiting. This is not a good sign. Because this is just the leaders of the church. Ini baru pemimpin gereja. Bayangkan kalau pemimpin gereja komitmennya begitu. Bayangkan yang anak buahnya. Waduh, gawat. I can't do anything. I'm wasting my time. Tapi selepas 5 menit saya di situ, pintu lift terbuka, satu anak muda keluar. Saya nebak usianya 13 tahun. Saya pikir dia nyasar. Who are you? Oh, dia kasih namanya. What you doing here? I come for the leadership. Hey, this is for leaders. Yeah, but I want to learn about leadership. Oh, saya interview dia. What's your name again? Dikasih namanya. Siapa nama orang tua kamu? Orang tuanya nama itu elder dalam gereja itu. Orang nomor 2. Di mana orang tua kamu? Mereka masih tidur di rumah, Pak. Kamu datang ke sini gimana? Saya pagi-pagi bangun jam 5 pagi. Siapkan sarapan sendiri. Naik satu bus ke stasiun LRT. Saya naik LRT, turun. Saya naik bus lagi, nyebrang jembatan itu datang ke sini. Supaya bisa sampai jam 7.45. Karena saya mau belajar tentang leadership. Wow. Saya berdoa, Tuhan, ini anak sudah sedang menuju ke arah leadership. Mudah-mudahan saya tidak merusakkan dia. Dia tidak membutuhkan saya. Dengan sendirinya dia sudah jalan dengan baik. Masa depannya sangat cerah. Mudah-mudahan jangan saya atau orang lain merusakkan dia. Saya tanya dia, hey boy, tadi pagi siapa bangunin kamu? Nobody need to, gak ada satu orang pun yang harus bangunin saya. Kamu lulus itu tes alarm. You on your way. Itu pastor nubuat. Oh, gak perlu nubuat kamu. Kamu sudah perbuatan, sudah mengatasi nubuatan. Ngerti? Yang kedua. Poin saya yang kedua. Okay? Use whatever you have
apapun yang ada pada kamu, apapun. Sekecil apapun. Mau dengar cerita lagi enggak? Mau tidak mau? Samuel, mau dengar kan? Enggak mau. Memang terpaksa jawab iya kan? Ini kejadiannya 25 tahun yang lalu. Bukan 25 tahun lalu. Waktu Indonesia lagi mengalami krisis moneter. Tahun berapa itu? 98 ya? Ya kan kamu pemicunya kan? Maka masih ingat kan? Pemicunya kalian kan? Spekulator segala macam kan? Tahun 98 kan? Nah zaman itu orang bisa pinjam KPR pakai US dollar. Dia punya penghasilan rupiah, tapi pinjam pakai US dollar karena dolar bunganya sangat rendah. Ya, jadi 2 tahun setelah itu 98 2000 saya datang ke Indonesia. Ada melayani satu gereja, mereka taruh saya nginap satu rumah. Ternyata di rumah itu sedang terjadi peperangan besar antara suami dan istri. Jangan taruh saya di situ loh. Saya bukan wasit. Nah saya taruh di situ tanpa saya tahu bahwa saya ditaruh di situ sengaja untuk gimana menyelesaikan permasalahan itu. Saya tidak tahu. Jadi hari pertama saya masuk situ makan, sekali saya tidur. Hari kedua, hari ketiga pelayan di luar pulang. Hari keempat jam 3 pagi ada satu ketukan pintu. Ini mimpi atau saya mengalami penglihatan atau benar ada satu orang ketok di luar. Ada orang ketok di luar, ketok-ketok terus ya. Jadi Anda akan tahu saya penuh urapan, saya nggak takut apa-apa. Langsung saya tidur lagi. Wah, mudah-mudahan ini pergi. Ya ketok-ketok terus ketok. Waduh, kayaknya mungkin Tuhan yang ketuk ya pintunya ya. Tapi kalau Tuhan kan pasti bisa buka kan. Oke, saya buka pintunya. Itu ibu rumah tangga itu. Ibu, kenapa? Bapak lagi apain? Oh jam 3 pagi saya lagi sedang berdoa kan ini. Saya kan manusia yang luar biasa. Saya gak pernah tidur. Kenapa? Bapak bisa turun gak? Saya sama suami mau ngobrol dengan Bapak. Woi, kalau mau ngobrol dengan saya kan saya sudah 4 hari di sini, pilih waktu lain lah. Tadi waktu kita makan kenapa gak ngobrol? Itu kan ngobrol itu. No, I have something serious to speak to you. Oh oke, so turun. Cerita panjang ya, saya singkatkan. Rumah itu mau disita karena tidak bisa bayar hutang US dollar segala macam ya. Udah oke. Pak, apa yang Bapak sarankan? Apa yang saya sarankan sekarang saya masuk kamar tidur lagi. Minim kan orang tidur bisa mimpi kan. Siapa tahu Tuhan bisa bicara. Come on, you ask me at 5:30 in the morning. Saya lagi, waduh gimana ya. Oke, I sleep first. So saya pergi tidur. Saya bangun lagi 8.30. Saya turun. Mereka masih duduk di bawah tungguin saya seperti satpam. Kak, Tuhan sudah bicara belum? Woi. Saya selalu bilang sama orang, lu pikir saya sama Tuhan itu seperti wifi 5G? Kalau seandainya ada koneksi, saya banyak hal lain yang saya mau tanya sama Tuhan loh. Masa saya mau tanya tentang hal kamu? Oke, sorry. Ternyata mereka mau duduk situ ngobrol. Lalu saya pikir saya mesti keluar dari rumah itu. Karena kalau tidak saya di pressure. Di luar itu ada kolam renang. Saya lari ke kolam renang itu. Bukan lari lah, saya jalan lah ya. Oke. Tapi dalam pikiran saya lari ya. Oke. Saya sedang berenang ya. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada beberapa orang lain di kolam renang itu. Siapa ya? Oh Bapak itu juga ikut. Yang paling parah, ibu itu juga ikut dengan baju renangnya. Urapan saya hilang saudara. Sorry. Dia bilang, kalian mau apa? Saya berenang pun sudah sesak nafasnya. Mau apa lagi? Tuhan mau suruh apa? Look, itu ibu suruh pulang dulu ya. Itu mengganggu resepsi saya. Lu jangan kejar saya kan slow. Udah, saya swimming lagi. Lu sudah swimming, tapi jangan salah paham ya. Bukan swimming itu yang
mengaktifkan urapan ya. Tapi orang sudah terdesak saudara. Pak, Tuhan bilang apa? Kalau saya tidak ngomong something, dia akan terus mengganggu saya. Dan saya masih ada 3 hari tidur di rumah ini. So saya mesti melakukan sesuatu. Oke, you give me 1 more minute, but don't disturb me, oke? Saya pergi sana, saya pulang, Oke, sudah aja tanya saya lagi. What is it? What is it? Let me tell you something, oke? Apa yang saya ngomong itu, saya kasih disclaimer lah. 99% itu tidak akan punya arti apa-apa. Tapi apa yang ada pada saya mesti kasih Anda ya. Pakailah apa yang ada padamu. So kalau ada yang sangat aneh pun saya pakai itu. Ya, kenapa? Karena saya sudah belajar bahwa kalau saya mau berguna dan saya mau berdampak, saya tidak bisa memikirkan resiko terlalu banyak. Tidak bisa memikirkan reputasi saya. Kalau saya tumbang, saya jatuh, Tuhan akan angkat saya lagi. Karena firman Tuhan mengatakan karunia itu untuk kepentingan orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Banyak orang tidak bisa step out dalam karunia seperti itu karena mereka sangat takut dan kaku tentang diri mereka. Mereka mau betul, saya mau berguna. Motivasi lain memberikan pemanfaatan atau manifestasi karunia yang berbeda. So saya bilang ke dia, kata-kata ini tidak ada any meaning in my mind, tapi apa yang ada pada saya kasih kamu. Oke, what is it? Ini kalau sudah merah berarti sudah overtime kan? Sudah overtime kan? Oh iya, karena mau juga cerita kan? Nah, gak apa-apa, saya nyambung lain kali aja. Oke, so dia bilang apa? Ada satu kata, saya bilang dalam bahasa Inggris kepada dia, tapi sekarang saya terjemahkan ke Anda ya dalam bahasa Indonesia. Bolu, bukan bolui. Memang dia sudah bolui. Anda tahu bolui nggak ada uang. Saya bilang bolu, kue bolu, chiffon cake. Dia lihat saya, mulutnya terbuka begitu. Saya sudah bilang kan, it has no meaning. Can you say one more time? Chiffon cake, bolu. Wuduh, ini Tuhan. Ini Tuhan ya. How? Ini Tuhan. Kasih tahu. Papa tidak tahu. Ya memang saya tidak tahu. Ini Tuhan, ya ini Tuhan. How is it God? Pak, saya cerita dari waktu saya kecil. No, jangan masuk kecil. Just tell me now. No, ini harus waktu kecil. Okay, what is it? Waktu kecil papa saya tidak kerja, mama saya kerja. Mama saya cuma bikin kue bolu. Dengan kue bolu itu bisa membesarkan 3 orang. Sampai kita bisa kuliah S1 segala. Oke. Tadi malam mama saya telepon. Udahlah kalau kamu sudah ada pekerjaan, kamu tidak ada penghasilan, mama ajarin kamu bikin bolu. Itu aja yang ada pada saya. Well, saya juga kasih kepada kamu apa yang ada pada saya. Sekarang kamu pakai apa yang ada pada kamu. But pastor, saya tidak punya modal kerja. Woi, saya banker atau hamba Tuhan? What do I do? Nah, di rumah kamu ada Harley Davidson. Berapa itu nilainya? Dia kasih 1 angka. Jual itu. Apa yang ada Bu? Pakai itu. No pastor, please. Aku menyayangi Harley Davidsonku lebih dari aku menyayangi istriku. That's your problem. Jual itu. Pastor, ini dari Tuhan ya? Ini moment of truth ya? Saya bilang iya dari Tuhan. Lakukan. Itu berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2000 ya, 22 tahun yang lalu. Bolu sudah dia buka restoran, sekarang dia punya resort di 1 pulau. Bermula dengan apa yang dia ada.
Yuk tepuk tangan untuk dia atau saya. Next. Oke, saya nggak cerita inilah tes nyamuk lah ya, karena nggak ada waktu ya. Lain kali aja ya. Tapi itu orang punya kesaksian yang bagus. Namanya Budi, oke? Budi sekarang kerja di Shanghai. Anak Tangerang tapi sekarang GM Four Seasons Shanghai. Fasih bahasa Mandarin. Waktu saya ketemu dengan dia dan doa dengan dia hanya bisa bahasa Indonesia. Oke? Use whatever you have. Mulai sekarang. Start now. Not next year. Not bukan waktu yang nyaman. Saya belum siap, Pak. Kalau Roh Kudus dalam dirimu, bukannya saya minta kamu buka gereja baru. Saya cuma minta kamu, di mana kamu ditaruh, pakai apa yang ada pada kamu. Dan kemudiannya, kapan-kapan pun. You need to hear this. And I end with this. Tes supir bus. Pernah dengar cerita ini? Of course you haven't heard it because this is my experience. 2006, saya sama anak saya satu, keluar istri saya. Yang penting anak saya satu, istri juga satu ya. Kita di Los Angeles ya. Ada orang yang baik hati, dia bilang, Bapak kan sudah sibuk pelayanan, kita kasih 1 minggu holiday di Disneyland. Oke, good. Let's go Disneyland. So, kita naik pesawat, turun di LAX. Saya mesti naik bus. Dari LAX ke Anaheim, 2 jam, 3 jam gitulah. Supir bus itu orang hitam. Ya, kalau saya hitam, dia memang hitam. Oke. Dia 6 kaki 4 inci gitu ya. 1,8586 ya. So kita naik bus, dia nyetir, traffic jam, LA kan satu traffic jam. Lalu dia nyetir, dia punya mikrofon, dia juga bicara. Wah ini first time ya saya lihat supir bus yang punya mikrofon dan lagi dia cerita-cerita. Makin lama dia cerita, makin hati saya jadi hangat. Siapa orang ini ya? Saya bilang sama istri saya, ini pendeta ya? Istri saya bilang, kamu kenal pendeta yang jadi supir bus? No, gak mungkin dia supir bus, pendeta. Tapi saya penasaran, lalu saya jalan ke depan. Sudah hampir sampai samping dia. Dia tanyain saya. In English ya. Of course not in Indonesian. You feel my anointing, young man? Waduh, merinding saya kan. Karena orang panggil saya young man. Kalau you panggil saya young man, kuping saya besar loh. Yes. No, okay. Kok itu supir bus ini bisa tahu anointing ya? Kamu merasakan urapan saya anak muda. Saya duduk. Siapa kamu ya? Dia cerita hidupnya. Semua orang yang ketemu saya suka cerita hidup masa lalunya. Cerita 16 years old, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi papa saya meninggal. Saya anak paling besar. Nobody take care of my family. So saya harus kerja. Pekerjaan pertama saya ini di bus company ini. Saya harus jadi cleaner. Dari cleaner saya jadi macam-macam lah. In the end jadi bus driver. So 35 years. Bus driver di situ. Tapi saya tidak pernah lupa panggilan saya. Sementara saya jadi bus driver, ya. Saya ikut sekolah Alkitab. Saya kelar. Saya udah buka gereja. Lumayan lah. Di LA 400 jemaat lumayan. Tidak usah jadi lagi supir bus. So, ngapain kamu masih jadi supir bus? Diketahui saya. It's my turn to ask you questions. Oke. Kamu berapa usia? Saya kasih tahu. Apa pekerjaan kamu? Oh, kamu hamba Tuhan. Kamu kenapa di sini?
Oh keliling lah, saya keliling pelayanan. Oh kamu keliling kemana-mana? Iya. Gini, listen to me, okay? Saya supir bus ini, rute ini sudah sekian tahun. At least 20 years. Orang yang mau ke Disneyland dari mancanegara naik bus saya. Waktu masuk dalam bus saya, dia masih dengar apa yang saya ngomong. Dia tidak mau masuk gereja, dia sudah masuk bus saya kan. Saya ngomong. Dan saya tuh bukannya ngomong firman Tuhan pakai ayat. Saya ngomong firman Tuhan itu pakai kata-kata yang memang menyentuh hati orang. Seperti menyentuh hati kamu. Mereka datang dari mancanegara. Young man. Wah saya suka orang ini. Karena terus panggil saya young man ya. Young man, you feel you so great. Kamu pikir kamu hebat. Keliling dunia. Pergi ke bangsa-bangsa. Saya tidak pernah pergi ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa datang ke saya. Inilah yang terjadi waktu saya melakukan apapun, dimanapun, kapanpun, tanpa mengira siapapun. Waduh, saya tidak pernah lupa itu. Khotbah yang paling luar biasa saya dengar itu ternyata disampaikan kepada saya di satu bus oleh supir bus. Said, young man, I'm not finished. Saya punya satu lagi advice untuk kamu ya. Oh ya, nanti kamu pulang, silakan kamu pakai ini dalam khotbahmu ya. Ya, saya akan pakai. Kenapa ya? Pelayanan saya bukan pekerjaan saya. Tapi pekerjaan saya adalah pelayanan saya. Saya tidak perlu jadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya kerja apapun. Itu platform saya melayani Tuhan. AOG, Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk kamu. Anda tidak punya duit, Bolu juga bisa bantu. Anda sudah dipermalukan di depan 800 orang. Kalau Anda tahu bahwa Anda bisa tetap memakai apa yang ada pada Anda dimanapun Anda berada, Tuhan tetap bisa berjalan. Saudara, kalau Anda supir bus, harus jadi supir bus karena harus menanggung keluarga. Di situ pun Tuhan bekerja. Samgar bin Anat, siapa dia? Cuma seorang petani. Apa yang ada pada dia? Tongkat penghalau lembu. Tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia bisa berdampak. Ya, 3 hal ini pikirkan. Saya selesai. I invite the musician. Saya selalu bertanya kepada diri saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau orang ini di depan saya dan bukan saya yang melayani dia, siapa lagi? Dan kalau tidak saya lakukan di tempat ini, di mana lagi harus saya lakukan? Dan terakhir, this is the most powerful. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? If not now, then when? Kalau orang bertanya saya, Pak, ceritakan waktu Tuhan mulai mempertajamkan Bapak untuk pelayanan itu. Nubuatan. 7 tahun saya tulis kartu. Ulang tahun di situ. Di situlah. Mendapat 1 ayat dan 1 orang. Di situ. Di situ saya belajar. Tapi 7 tahun itu buat orang lain tidak ada artinya. Tapi buat saya itu bootcamp. God is speaking to you personally today. Lari dengan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman ini. Roh Kudus, di mana hambamu kurang bisa menyampaikan dengan efektif. Roh Kudus yang nyambungkan semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.